kita dari Kelurahan Sepanjang ingin menanyakan persyaratan tentang syarat pencoblosan yang istilahnya DPT, dan apa masalahnya. Banyak sekali permasalahan. Coba kita bongkar di sini permasalahan apa aja dan jawabannya apa aja. Oke, kita ikutin terus Taman Indah Vlog. Jangan lupa like, subscribe, dan komen karena ini adalah channel Anda sendiri. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Ku percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Siap, oke. Muncul dengan Pak Nuri tentang BPS. Siap. Nanti bisa dijelaskan Mas Nuri semua ya. Masalah KPPS, kemudian pimpinan maupun Mas Nuri yang berperan nanti. Kita berdiri untuk Indonesia. Selamat siang. Selamat siang. Sebab ini saya lihat jamnya juga jam 1 ya. 1. So pagi tadi udah repot ya. Pak Nuri repot pagi tadi. Ya, ini kami dari Taman Indah mewakili warga. Pak Nuri ingin menanyakan untuk tahun 2024 ini untuk bisa menjadi pencoblos di Taman Indah bagaimana? Pertama awalnya karena memang dengan waktu tanggal 15 kan Oktober ini itu bagaimana Pak Nuri? Ya, untuk sementara kami dari petugas KPU Kelurahan Sepanjang dulu sudah kita data dari Pak Tarli mulai awal bulan Maret sampai April sudah kita data yang kita itu dari petugas Pak Tarli dan didetailkan dan ditetapkan di bulan Januari. Yang mungkin ada fluktuatif masyarakat yang pindah atau meninggal atau keluar masuk itu kan masih ada. Mungkin ada warga yang di Taman Indah yang mungkin belum bisa masuk DPT dan KTP-nya masih KTP luar atau mungkin sudah masuk KTP Taman Indah. Nah, ini kalau dari luar syaratnya bisa pindah memilih dengan syarat pakai surat keterangan kerja hanya dengan menggunakan foto KTP dan KK. Dan itu akan dilaporkan ke BPS melalui KPU Kabupaten. Kalau sudah punya KTP KK Sepanjang Indah, bisa langsung nyoblos sebagai Taman Indah. DPK. Taman Indah ini, wilayah Sepanjang. Seluruh kelurahan Sepanjang kalau sudah mempunyai KK KTP Sepanjang itu sudah wajib punya hak di DPK Sepanjang. Termasuk kalau warga luar yang sudah terdaftar waktu Pandemi kemarin DPT-nya di luar kota ataupun di daerah asal itu bisa mengurus di kelurahan. Atau mungkin sudah punya KTP KK terbaru, bisa melaporkan datanya untuk memilih di wilayah Sepanjang. Nanti akan dikatakan oleh DPS-nya mau DPS terdekat. Ini sebagai salah satu contoh kasus Pak. Di Taman Indah itu sudah punya KSK, sudah punya KTP, tapi waktu kita cek di DPT online nggak tercantum. Itu solusinya bagaimana? Solusinya terdaftar yang bersangkutan itu sudah bisa memilih di Taman Indah. Bisa daftar dulu atau mungkin laporan dulu ke kelurahan atau mungkin langsung waktu hari H nyoblos itu bisa sebetulnya. Cuma Sebagai DPK itu ya? Ya, sebenarnya sebagai DPK. Cuman lihat situasi kondisi di lapangan, surat suaranya masih ada atau enggak. Kedua nanti bisa kita alihkan ke TPS sebelah, biar nggak terlalu berubah di DPS tersebut terlalu banyak. Mungkin ada solusi Pak, mungkin dicek dulu
di Taman Indah itu DPK-nya berapa sehingga surat suara bisa dipersiapkan sesuai dengan keperluan. Untuk pengecekan ya kita juga nggak bisa ngecek karena belum ada laporan. Kalau selesai ada laporan dari warga bahwa yang bersangkutan belum terdaftar di DPT, mungkin kita bisa data dan kita akan mengalokasikan orang tersebut ke TPS mana yang kita tuju. Oh gitu, jadi nggak langsung di TPS Taman Indah, TPS 29? Ya, tergantung nanti kuota jumlah suaranya. Kalau suaranya masih ada itu bisa. Bisa ya. Kalau Oh, memang sudah habis kita alihkan ke TPS sebelumnya. jadi sebaiknya dari tim KPPS Taman Indah ngecek semua warga. Iya. Jadi yang sudah terdaftar itu berapa, yang belum terdaftar itu masuk ke DPK berapa suara nanti dimintakan di kelurahan gitu ya. Yang pasti harus memiliki KTP dan KK Ya. asli sepanjang. Betul, betul. Itu. Kalau memang belum mempunyai karena masih selalu diurus, ya sebelum tanggal 14 Februari besok ya nggak bisa karena ketentuan dari KPU sendiri kalau belum mempunyai KTP di saudara domisili ya belum bisa. Oh, gitu. Ada juga kasus seperti ini Pak Nuri. Sudah masuk daftar di KSK. Ya. Terus KTP masih belum dipindahkan, dia masih KTP asal. Ya. KTP as yang penting itu KTP. KTP ya. KTP karena di Dukcapil KTP-nya. Jadi tidak bisa masuk ke DPT Taman Indah ya. Kok nggak diurus sekalian di kakaknya sekalian? Biasanya kalau Iya. kakak pengurusan kakak, KTP itu kan kakak belum Betul, betul. Jadi entah mungkin karena sibuknya jadi warga, jadi kami tidak tahu masalahnya Iya. kenapa gitu. Terus Betul. ada lagi juga pertanyaan gini Pak Nuri. Ini kan libur panjang. Benar. Jadi ada mungkin saudara atau anak yang bekerja di luar atau di Jakarta atau di Jawa Tengah, di Jogja. Dia kebetulan libur panjang ini. Iya. Terus dia pulang ke Surabaya. Pengen nyoblos juga di DPT 29 Taman Indah, bisa nggak kira-kira? Kalau untuk liburan mohon maaf tidak bisa kecuali kalau ada ujian pekerjaan. Yang bisa pindah memilih itu yang pertama ada surat tugas untuk bekerja di luar kota. Yang kedua yang bersangkutan lagi kondisi yang sakit di rumah sakit. Nah, yang di rumah sakit, Iya. TPS-nya TPS rumah sakit berarti ya? Iya benar Oh, gitu. TPS rumah sakit yang terdaftar. Yang ketiga ada di rutan Rumah tahanan. pertahanan. TPS-nya juga di mana? Di rutan juga? Di rutan Oh, juga. bukan Ya. TPS-nya Taman Indah, bukan? ya? Bukan. Oh gitu, jadi TPS rutan. Sepanjang tidak ada rutan di sini. Iya. Rumah sakit pun juga tidak Iya, ada. iya. Yang keempat itu di bencana alam. Bencana alam. Kondisi atau bencana alam yang tidak memungkinkan KPPS di situ. Oh, jadi- artinya yang bersangkutan bisa pindah memilih untuk karena tempatnya. Sebagai contoh, yang bencana alam bagaimana? Jadi kalau kalian Indah ada bencana gitu tidak bisa dilakukan di TPS tersebut TPS di situ ya? bisa pindah memilih di TPS yang lain. Oh. Dengan ketentuan seperti itu. Harus ada surat dari BPBD atau BPBN penanganan bencana. Kalau yang dari rutan sudah ada data sendiri, yang rumah sakit juga begitu, dan sudah ada surat dari rutan juga, yang pekerjaan juga begitu sudah ada keterangan dari pekerjaannya. Betul. Jadi untuk pindah ini sudah nggak bisa ya karena sudah tanggal 15 kemarin ya. Untuk yang lain 4 tersebut sudah tidak bisa. Nggak bisa, ya. Batas waktunya tanggal 15. Untuk yang kriteria 4 itu bisa memilih sampai tanggal 7 batas maksimalnya. Silakan lapor ke TPS atau mungkin langsung ke KPU terdekat. Gitu. Gitu. Mungkin ada titip pesan dari Pak Nuri sebagai Ketua BPS sepanjang kepada kami KPPS yang ada di Taman Indah. Yang pertama, tolong dijaga kesehatannya untuk menggunakan BPS. Silakan bertugas dengan bijak. Nantinya yang pasti istilahnya demokrasi tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Karena nanti kita selalu mengevaluasi kegiatan kita sebelumnya biar nanti teman-teman KPPS dan seluruh warga rakyat Indonesia bisa memilih haknya. Yang penting tolong jaga kondisional, kondisi kesehatan jaga juga, kondisi tempat-tempat TPS dan suara-suaranya tolong dijaga. Gitu. Oh iya, saya tadi mungkin warga nggak tahu siapa sih Pak Nuri. Pak Nuri ini sebagai apa? Di kelurahan dan juga sebagai Iya. BPS sebagai apa Pak? Tolong Saya dijelaskan, Pak. BPS Kelurahan Sepanjang sebagai ketua BPS di sini. Saya ketuanya kegiatan pemilu tahun 2024. Gitu ya. Bisa. Jadi selalu berhubungan dengan zaman kabupaten. Iya. Yang
pasti mewakili kelurahan. Saya untuk pemilu tahun ini saya pasti koordinasi dengan kelurahan, tingkatnya dengan kelurahan. Oke, baik Pak Nuri, terima kasih wawancaranya. Sukses selalu, sukses. Amin. Monggo. Namanya Pak Nuri itu menjelaskan sedemikian detailnya. Jadi mungkin teman-teman atau saudara-saudaraku atau warga Taman Indah ini cukup jelas. Jadi sudah tidak perlu pusing-pusing lagi, sudah dijelaskan oleh Ketua PPS Kelurahan Sepanjang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Taman Indah Vlog ada channel Anda sendiri. Bagaimana dulu? Sepanjang melayani. Siap. Memilih Terima kasih. untuk Indonesia.